saya Arisa Nurhaida dari kelas Manajemen 1L NPM 1190200434. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan bisnis. Apa itu etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan? Pada pengertian etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis merupakan panduan atau tuntunan bagaimana sebuah perusahaan seharusnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sementara tanggung jawab sosial merupakan wujud kepedulian suatu entitas pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, di mana ia berada. Istilah lingkungan sekitar ini meliputi konsumen, supplier, karyawan, kreditor, lingkungan, komunitas, masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya ada 3 pendekatan etika bisnis. Yang pertama itu utilitarian approach, yang kedua individual rights approach, yang ketiga justice approach. Yang pertama utilitarian approach, yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang harus mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua ada individual rights approach, yaitu setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan apapun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. Yang ketiga ada justice approach, yaitu para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggaran baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Selanjutnya ada 3 prinsip etika bisnis. Yang pertama itu prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip saling memberi keuntungan. Prinsip otonomi adalah kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadaran tersebut. Prinsip kejujuran. Prinsip ini sangat dibutuhkan karena pelaku bisnis diharuskan memiliki prinsip kejujuran agar mendapatkan kunci keberhasilan yang bertahan untuk jangka waktu yang lama. Prinsip saling memberi keuntungan. Prinsip ini harus saling menguntungkan bagi konsumen, misalnya kualitasnya yang sangat berkualitas. Selanjutnya ada manfaat etika bisnis. Yang pertama itu membangun citra positif perusahaan. Yang kedua, meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga, memperhatikan kepentingan bersama. Yang keempat, perusahaan menjadi terpercaya. Selanjutnya ada bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama itu tanggung jawab sosial kepada konsumen. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Yang keenam, ada tanggung jawab sosial kepada komunitas. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya masalah pada penyediaan produk jasa saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Merujuk pendapat utilitarian, maka perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan adil. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengembangkan diri karyawan. Selanjutnya, ada tanggung jawab sosial kreditor. Misalnya, pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun ia sedang memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Tanggung jawab sosial pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya perusahaan juga harus memastikan keputusannya yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham. Tanggung jawab kepada sosial lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misal dengan tidak membuang sampah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan berbahaya, jadi perusahaan diharapkan ramah terhadap lingkungan. Tanggung jawab sosial kepada komunitas.
Tanggung jawab sosial ini dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan seperti sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, wadah usaha. Ya, ada manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama itu mempertahankan dan menaikkan reputasi serta citra perusahaan. Yang kedua, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Yang keempat, melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.